Terima kasih sudah mengklik video ini dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum. Karena dengan melakukan subscribe, Anda telah mendukung channel ini untuk upload update hampir setiap hari. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Hadirin sekalian, di pagi yang berbahagia ini, di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, saya ingin bersama-sama mengajak para jemaah untuk mengkaji salah satu ayat. Karena di bagian terakhir dari bulan Ramadan ini kita diuji dalam hal istiqomah. Banyak yang bersemangat beribadah di awal-awal Ramadan, baik itu mengaji, kemudian sholat fardu, kemudian sholat sunnah. Namun di akhir-akhir Ramadan mulai berkurang semangatnya. Maka ayat-ayat tentang istiqomah perlu kita ulang kembali agar kita merasa tenang dan juga tetap bersemangat di hari-hari terakhir Ramadan tahun 1440 Hijriah ini. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat, surat ke-41 ayat 30 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah, maka ada banyak bonus yang Allah berikan bagi orang-orang yang istiqomah. Yang pertama, diturunkan kepadanya malaikat. Jadi yang tadinya kurang bersemangat, kalau ada pendamping biasanya lebih bersemangat. Maka Allah turunkan kepadanya malaikat, yang kemudian malaikat tersebut berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga bagi orang yang beristiqomah. Karena itu hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan oleh para sahabat tentang satu nasihat yang paling penting, yang mungkin hanya nasihat itu yang ia butuhkan dalam hidup, maka Rasulullah berkata, qul amantu billahi sumastaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Memang hadirin sekalian, istiqomah bukan hal yang sederhana. Melakukan sesuatu walaupun itu kecil, tetapi dalam jangka waktu yang panjang secara konsisten bukanlah hal yang mudah, pasti banyak cobaannya. Hadirin sekalian, ada sebuah kisah hidup seorang ulama besar yang lahir dan meninggal di Mesir bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Beliau wafat tahun 852 Hijriah, kurang lebih sekitar 600 tahun yang lalu, di masa pemerintahan Daulah Mamlukiyah. Setelah masanya Salahuddin Al-Ayyubi, Daulah Ayyubiyah berganti nanti dengan Daulah Mamlukiyah. Saat itu hidup seorang ulama besar bernama Ibnu Hajar al-Asqalani. Karyanya banyak, masih bisa kita nikmati sampai hari ini, seperti Bulughul Maram, kumpulan hadis, kemudian penjelasan syarah dari Sahih Bukhari, Fathul Bari. Ada sebuah kisah tentang hidup beliau yang mungkin sering juga disampaikan oleh banyak pendakwah, yaitu kisah betapa istiqomahnya Ibnu Hajar. Banyak versi dari kisah beliau setelah saya browsing ya Bapak Ibu. Dan saya menemukan satu kisah yang menurut saya lebih cocok. Sebagian
ulama mungkin menyampaikan kisah tentang beliau ini melihat tetesan air ketika hujan. Tetesan air tersebut jatuh ke atas sebuah batu. Namun menurut saya ada kisah lain yang lebih cocok dengan fakta sejarah, yaitu bahwa sebenarnya Mesir itu bukanlah negara tropis. Jadi Mesir bukanlah wilayah yang banyak hujan. Kalaupun hujan di Mesir, biasanya tidak sampai setengah jam. Mungkin 5 menit, 15 menit. Jadi, dan dalam 1 tahun, mungkin Mesir kena hujan hanya sekitar 3 kali. Atau mungkin bisa jadi kurang dari itu. Karena itu menurut saya kisah tersebut bisa dikatakan kurang cocok dengan kondisi geografis Mesir. Kisah lain masih kita bahas dengan lebih lengkap ya. Jadi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini, beliau ini dahulu berguru kepada seorang guru. Kemudian beliau menghabiskan waktunya 5 tahun. Dalam 5 tahun beliau belajar, beliau sama sekali tidak bisa menghafal apa-apa. Al-Quran tidak bisa, kemudian hadis-hadis tidak bisa, pendapat ulama tidak bisa. Maka melihat fakta tersebut, gurunya berkata kepada beliau, sepertinya kamu memang diciptakan bukan sebagai pelajar, bukan sebagai ulama. Saya sarankan kamu pulang saja, tidak usah belajar lagi, sudah cukup. Sebaiknya mungkin kamu bertani atau beternak. Maka kemudian Ibnu Hajar kembali, dia berjalan ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan beliau mampir ke sebuah, mungkin kalau zaman sekarang disebut seperti rest area, satu tempat yang sejuk, tempat para pelancong itu mampir. Di tempat tersebut ada sebuah batu, yang batu itu adalah tempat para pelancong mengikatkan tunggangan mereka, baik itu kuda, dan yang paling populer adalah onta, karena onta adalah satu-satunya alat transportasi jarak jauh saat itu. Nah, saat Ibnu Hajar al-Asqalani sedang duduk, beliau melihat batu tersebut, tempat mengikat tunggangan tersebut, itu dia cekung, Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalkan seperti ini ya, itu tengahnya cekung. Kemudian dia berpikir, kok bisa begini ya? Ternyata itu adalah karena seringnya batu tersebut diikatkan dengan tali. Maka sejak saat itu Ibnu Hajar pun memutuskan untuk belajar dari batu tersebut. Batu yang begitu kerasnya, yang mungkin ditonjok saja tidak bisa hancur, tapi ternyata hanya dengan ikatan tali yang terbuat mungkin dari kain atau dari serabut, ternyata bisa terbentuk cekung karena adanya istiqomah terus menerus. Maka hadirin sekalian, mungkin dosa kita sudah bertumpuk banyak, mungkin kesalahan kita begitu besar, tetapi kalau kita terus istiqomah di hari-hari terakhir, insya Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita diberikan ampunan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya Lailatul Qadar Allah selipkan di salah satu malam dari 10 malam terakhir, maka kalau kita istiqomah sampai akhir, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hadirin sekalian, Rasulullah pernah bersabda, ada seseorang melakukan amalan penghuni surga sampai antara dia dan surga begitu dekat, shibron, jaraknya sangat dekat. Tetapi kemudian dia melakukan perbuatan penghuni neraka, maka dia pun masuk neraka. Ada orang yang melakukan perbuatan penghuni neraka sepanjang hidupnya, sampai antara dia dan neraka begitu dekat, tetapi menjelang akhir hayatnya dia melakukan perbuatan penghuni surga, dan akhirnya dia masuk surga. Maka ada pepatah Arab mengatakan, al-a'malu bi khawatimiha. Pekerjaan itu suksesnya ada di bagian akhirnya. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, hidayah dan istiqomah agar bisa menyelesaikan semua ibadah Ramadan ini sebaik mungkin sampai hari terakhir. Allah subhanahu wa ta'ala berkata bahwa bulan Ramadan hanyalah beberapa hari saja, ayyaman
ma'dudat. Maka beberapa hari yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini hendaknya kita manfaatkan sebaik mungkin. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.